Karena dia sendiri telah diberi kuasa di sorga maupun di bumi. Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Remi Renungan Mingguan Gereja Toraja, edisi 7 Juni 2020, dalam tuntunan tema Tunaikan Tugasmu, Tuhan sertamu. Dari pembacaan Injil Matius 28 ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Setiap orang punya tugas. Mulai dari anak kecil sampai menjadi tua, semua orang punya tugas. Hanya persoalan berat atau ringannya. Tetapi dari tugas itu selalu ada hasil, ada konsekuensi, dan juga ada jaminan. Sebut saja anak sekolah. Tugasnya adalah belajar. Jika ia melakukannya dengan baik, tentu hasilnya pun baik. Dan jaminannya adalah masa depannya akan menjadi cerah. Atau seorang pekerja misalnya, atau pegawai. Mereka punya tugas. Ketika mereka melaksanakannya dengan baik, lalu hasilnya baik, tentu jaminannya adalah bisa menjadi promosi untuk jabatannya. Pembacaan hari ini merupakan amanat agung yang ditujukan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Intinya, Tuhan Yesus memerintahkan dan memberi tugas kepada semua murid-muridnya, baik pada masa lalu pun pada masa sekarang dan yang akan datang, agar mereka pergi keluar, pergi menjadi saksi, menjadikan semua menjadi bangsa muridnya dengan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Saudara yang kekasih, seorang teolog berkebangsaan Swiss, Karl Barth, pernah berkata, tanpa manusia Allah mampu, tapi tidak mau. Maksud Karl Barth di sini adalah Allah itu berkuasa, apapun yang Allah mau ia bisa mengerjakannya. Allah mampu. Firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa saja yang ia mau dia mampu. Tapi ia tidak melakukannya. Manusia diajak untuk melaksanakan pekerjaannya, melakukan pekerjaannya. Allah mau bekerja melalui manusia. Bisa saja Allah mau, ia langsung berfirman dari kediamannya, tetapi ia tidak melakukannya. Allah tidak mau. Allah ingin memakai kita sebagai manusia, memakai orang yang dipilih, memakai orang yang dipanggilnya dan diutusnya. Dan orang yang dipanggil dan diutus itu harus menjadi saksi, menjadi berkat. Saudaraku, Tuhan Yesus berjanji akan menyertai dan mendampingi para murid dalam melaksanakan amanat agung ini. Karena dia sendiri telah diberi kuasa di sorga maupun di bumi. Perhatikan para murid. Terbukti dalam sejarah, mereka adalah orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak memiliki pendidikan, orang-orang yang tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kedudukan. Tetapi menjadi luar biasa oleh karena telah diberi kuasa oleh Roh Kudus. Dijamin dalam penyertaan Allah. Mereka berhasil melaksanakan amanat agung. Begitu banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Mereka berhasil menjalankan tugas yang nampaknya menurut akal kita itu mustahil. Maka yang mustahil itu menjadi kenyataan karena jaminan penyertaan Tuhan kepada semua muridnya. Itu berarti, saudaraku, ketika saya dan saudara-saudara menyatakan diri sebagai murid Kristus, maka kita semua juga dipanggil, diutus, diberi tugas untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara dan saya dijamin untuk disertai oleh Roh Kudus. Tema kita katakan, tunaikan tugasmu,
Tuhan sertamu. Maksudnya apa? Ada 3 hal yang Yesus mau katakan dalam pembacaan kita. Yang pertama, ketika Yesus mengatakan pergilah. Kata pergi di sini itu kata kerja aktif, bukan pasif. Itu berarti selaku gereja kita diajak untuk berbuat, melakukan sesuatu secara aktif dalam pemberitaan Injil. Di dalam menjadi saksi tentang Kristus. Disinilah selaku gereja kita diajak untuk berbuat secara terukur, secara terarah, dan berkesinambungan. Kita diajak untuk melakukan, beraktif berbuat, bukan menjadi penonton atau menjadi komentator sepak bola. Tetapi sebagai gereja, kita perlu tiba pada satu pemahaman iman bahwa apa yang seharusnya saya lakukan untuk gereja, bukan kita bertanya apa yang sudah gereja lakukan untuk saya. Sebagai warga gereja, saya bukan hanya untuk mau dilayani, tetapi saya mau melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan ajarkanlah. Amanat ini sederhana, namun berisi tanggung jawab yang besar. Jadi setiap warga gereja patut mengajar iman bagi orang lain. Pengajar iman. Menjadi pengajar iman Kristen itu tentunya bukan sesuatu tugas yang mudah dan ringan. Sebab seorang pengajar yang baik, tentunya ia terlebih dahulu harus memahami apa yang akan ia ajarkan. Bagaimana bisa kita mengajar tentang kasih kalau kita sendiri tidak memiliki kasih? Kita tidak memahami kasih. Menjadi pengajar iman itu juga berarti harus menjadi teladan bagi orang lain. Karena itu sebelum kita mengajar menjadi teladan bagi orang lain atau mengajar orang lain, ajar diri dulu sendiri tentang iman yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Yesus Kristus. Itu yang kedua ketika Yesus mengatakan ajarkanlah. Lalu yang ketiga, ketika Yesus berkata, aku akan menyertai kamu. Ini sebuah janji penyertaan dari Tuhan Yesus. Ini sebuah janji iman. Tunaikan tugasmu, Tuhan sertamu. Jaminannya Tuhan sertamu. Janji ini merupakan jaminan dari Tuhan Yesus bagi warga gereja yang mau berbuat aktif untuk pelayanannya dan yang mau aktif mengajar dan mau menjadi teladan. Tanda penyertaan Tuhan Yesus itu diwujud nyatakan tak kala ia berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia akan diam di dalam kamu. Inilah janji Tuhan Yesus terhadap semua bentuk keraguan, ketakutan, kesulitan, rasa khawatir kita. Ketika Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Karena itu, tunaikan tugasmu. Ia berjanji menyertaimu. Amin.